Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Anak-anak, hari ini kalian belajar sama ibu, terutama anak kelas 4, A, B, dan C, yaitu pelajaran tentang surat Al-Falaq. Anak-anak sudah pada hafal surat Al-Falaq? Mungkin di antara kalian banyak sekali yang sudah hafal surat Al-Falaq, sebab surat-surat pendek itu termasuk surat Al-Falaq. Kan kalian sebelum KBM, kegiatan belajar mengajar, kalian kan sudah membaca surat-surat pendek dulu ya. Di antaranya ada surat Al-Falaq. Tapi untuk kali ini ibu akan mengajarkan membaca surat Al-Falaq yang sesuai dengan makhrajul hurufnya. Nah, kalau kalian yang sudah membaca hanya sekedar membaca, belum tentu benar dan salahnya dengan makhrajnya. Maka dari itu, untuk pertemuan ibu saat ini, kita belajar sama-sama tentang surat Al-Falaq yang sesuai dengan makhrajul hurufnya. Anak-anak, pertemuan pada hari ini yaitu ada pembelajaran surat Al-Falaq, ada 3 penilaian. Ada berapa penilaian anak-anak? Ya, ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Dan anak-anak, diharapkan setelah belajar tentang surat Al-Falaq, kalian harus dapat 1. Membaca surat Al-Falaq yang sesuai dengan makhrajul hurufnya. Yang kedua, anak-anak bisa mengartikan surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan yang ketiga, anak-anak bisa mencermati kandungan surat Al-Falaq. Siap belajar dengan ibu? Sudah siap duduk yang rapi? Iya, silakan duduk yang rapi. Kemudian buka buku pendidikan agama Islamnya. Yang kelas 4, boleh juga buka LKS-nya, boleh juga buka Al-Qur'annya. Cari di situ yang materinya tentang surat Al-Falaq. Sebelum belajar, ayo kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai? Anak-anak, kalian supaya semangat dalam belajar, jangan loyo. Ayo kita sama-sama bermain tepuk tangan. Bisa anak-anak? Iya, mudah-mudahan bisa. Ayo, genggam dulu tangannya ke depan ya anak-anak ya. Siap ya? Tepuk semangat. 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 Ya, anak semangat kan? Ya, sudah tidak loyo lagi belajar. Baik. Anak-anak, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq di dalam Al-Qur'an ada pada urutan ke-113. Keberapa anak? Ayo coba yang di depan duduknya. Keberapa? Ya, ke-113. Dalam Al-Quran jumlah surat seluruhnya ada 114. Nah, surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113-nya. Ya, Al-Falaq yaitu artinya apa? Coba, siapa yang udah tahu apa arti Al-Falaq? Ya, yang di pojok sana. Ya, betul. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq artinya apa, Nak? Ya, waktu subuh. Baik, anak-anak semuanya, anak-anakku yang ibu sayangi, mari kita sama-sama menyimak bacaan surat Al-Falaq yang akan ibu tampilkan melalui video ini.
Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Udah bisa Nana? Iya. Coba, tadi masih ada kelihatan yang belum semangat. Bacanya belum sesuai dengan makhrajul huruf. Kalau baca Al-Quran tidak sesuai atau belum sesuai dengan makhrajul huruf, itu akan merubah arti Nana. Contoh, harus dibaca ayat yang pertama itu Qul a'udzu birabbil falaq. Anak-anak bacanya Qul a'udzu. Maka Qul dengan Qul itu artinya beda Nana. Kalau Qul itu katakanlah, kalau Qul itu makanlah. Sama tidak artinya? Jelas beda kan? Iya. Maka dari itu membaca surat Al-Falaq harus sesuai dengan makhrajil hurufnya. Apa itu makhrajil huruf? Siapa yang tahu? Ya, bagus. Makhrajil huruf artinya tempat keluar bunyi huruf. Mana yang harus huruf yang ada di antara dua gigi, mana yang harus di ujung lidah, mana yang harus di tenggorokan, mana yang harus di kerongkongan. Itu namanya makhrajil huruf atau makhraj, artinya tempat keluar bunyi huruf. Anak, coba ulangi lagi ya, baca surat Al-Falaq-nya sesuai dengan video. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Ya, bagus. Nah, selanjutnya setelah anak-anak baca surat Al-Falaq melalui video, sekarang dengan ibu ya anak ya, ikuti yang ibu bacakan surat Al-Falaq berikut ini. Ya, nanti ibu satu ayat, anak-anak juga satu ayat, oke? Oke, yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayo, anak-anak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Amin. Terima kasih. Ya, anak-anak, surat Al-Falaq itu surat yang sangat penting. Makanya anak-anak, sampai-sampai surat Al-Falaq Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua umatnya untuk membaca surat Al-Falaq. Terutama baca surat Al-Falaq saat mau bepergian. Sebab Nabi Muhammad pun kalau mau bepergian selalu baca surat Al-Falaq. Untuk apa, Nana? Ya, surat Al-Falaq dibaca itu adalah isinya sangat-sangat bagus. Yaitu di dalam surat Al-Falaq diceritakan bahwa, nah sekarang artinya bahwa di dalam surat Al-Falaq ayat ke-1. Coba bunyinya gimana surat Al-Falaq ayat ke-1? Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa, Nana? Coba lihat di layar. Ada tuh ya, surat Al-Falaq. Ya, yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Siapakah Tuhan yang menguasai subuh? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari berbagai kejahatan. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Apa itu, anak-anak, artinya? Iya, pintar. Dari kejahatan makhluknya. Anak-anak, makhluk Allah itu ada yang jahat, ada juga yang baik, ya kan? Ya. Nah, makhluk Allah yang jahat itu diantaranya apa saja coba? Betul sekali. Diantaranya adalah setan. Ya, setan itu makhluk Allah yang jahat. Makanya kita berlindung kepada Allah dari makhluknya. Makhluknya maksudnya Allah. Supaya kita terhindar dari makhluk Allah yang jahat, maka baca surat Al-Falaq. Kemudian ayat yang ketiga artinya apa, Nana? Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya kita berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, Allah begitu sayangnya kepada kita. Sampai-sampai kita diperintahkan oleh Allah berlindung. Nah, satu tadi dari kejahatan makhluknya, yang kedua dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Mengapa kita berlindung di malam hari? Ya, di malam hari berarti itu ada kejahatan yang lebih jahat daripada siang hari. Karena di siang hari juga sebetulnya ada kejahatan, tapi tidak sebanyak kejahatan di malam hari. Betul apa betul, anak-anak? Betul. Ya. Di malam hari biasanya suka ada kejahatan, baik itu kejahatan orang yang mau merampok, kejahatan apalagi, anak? Kejahatan geng motor. Kan biasanya itu kan malam hari, ya. Ada tidak geng motor yang siang hari? Nggak ada kan, ya? Belum terjadi. Iya. Anak-anak, kemudian yang keempat, kita diperintahkan Allah untuk berlindung dari apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari kejahatan wanita tukang apa aja, tukang jamu? Bukan, tukang sihir. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, anak. Loh, kok sihir mau jahat? Ayo, mengapa jahat? Siapa yang tahu? Ternyata, anak, ada anak-anak yang pengen bisa ilmu sihir. Bu, aku pengen bisa sihir supaya kayak Peter Pan bisa terbang pakai sapu. Itu anak-anak, bukan sihir itu, hanya tipuan kamera, ya. Sihir yang asli, ya, itu anak-anak adalah ilmu atau kelebihan
ilmu yang diberikan dan kerjasama dengan setan, anak-anak. Dengan siapa? Dengan setan. Makanya ilmu sihir itu, atau yang keempat, kita berlindung dari kejahatan tukang sihir. Sihir itu untuk kejahatan karena datangnya dari setan. Setan tidak mau balaan dengan manusia yang baik. Ya, pengennya bermusuhan dengan orang yang baik. Kalau dengan orang baik, setan, tukang sihir musuh. Tapi kalau dengan anak yang sebaliknya, anak yang jahat, anak yang durhaka sama orang tua, jadi balanya setan. Siapa yang mau balanya setan? Siapa yang mau balanya tukang sihir? Nggak mau kan? Nah, makanya Nana jangan mau kepengen bisa tukang sihir, ya, pengen jadi penyihir, jangan, ya. Bim, salah bim, obrak ada berak. Oh enggak, itu bohong ya, hanya tipuan kamera kalau di film-film ya Nana ya. Itu yang keempat. Yang kelima, terjemahan dari surat Al-Falaq ayat kelima, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari orang yang dengki apabila ia dengki. Oh, apa sih anak dengki itu? Siapa yang tahu? Apa itu dengki? Ya, ada yang bisa jawab tuh. Ya, walaupun bisik-bisik. Ya, dengki artinya orang yang marah, orang yang tidak suka apabila kita atau orang lain mendapatkan kebahagiaan, orang lain mendapat keberuntungan, orang lain mendapat kekayaan, iri, marah, pengennya tuh jangan, orang lain jangan ranking 1, aku yang dapat ranking 1. Orang lain jangan mendapatkan kebaikan, aku yang dapat kebaikan, tetapi dengan cara yang jahat, yang tidak benar. Itu adalah sifat orang yang dengki. Biasanya orang dengki itu anak akan keluar, muncul sifat jahatnya, lalu berbuat kedurhakaan untuk kebaikan kita, ya, kebahagiaan kita pindah kepada dia dengan cara yang tidak baik. Kalau kita iri kepada yang baik, itu bagus, tapi dengan cara yang baik pula. Apabila teman ranking 1 kita iri, itu bukan iri yang jelek ya Nana. Kalau kita irinya kepada kita juga pengen ranking 1, lalu belajar dengan giat, bukan dengan cara yang tidak benar. Misalkan dengan nyontek, misalkan dengan minta bocoran soal. Nah, itu yang tidak baik ya. Anak-anak, semoga dengan tadi kita belajar membaca surat Al-Falaq, kemudian kita tahu arti surat Al-Falaq, anak-anak di rumah, di sekolah, di jalan, kalau mau bepergian, baca surat Al-Falaq di dalam hati. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dari kejahatan apa, Nana masih ingat tidak? Ya, rangkumannya, kandungannya surat Al-Falaq yaitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada satu, kejahatan makhluknya, yang kedua, kejahatan apa Nana? Kejahatan malam apabila telah gelap gulita, yang ketiga, berlindung kepada kejahatan wanita tukang sihir, dan yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Rajin baca surat Al-Falaq, syukur-syukur setiap hari, dan dibaca pula dalam sholat, karena membaca surat Al-Falaq itu hukumnya sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, untuk tugas pertemuan berikutnya, ada tugas lah anak-anak, ada tagihan dari ibu ya. Anak-anak nanti mengirimkan video membaca surat Al-Falaq yang sesuai dengan makhrajnya. Oke? Oke ya, siap ya? Ketemu lagi nanti dengan ibu minggu berikutnya, atau kirimkan boleh melalui nomor ibu atau juga melalui email sekolah ya, setor tentang hafalan surat Al-Falaq. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa membaca surat Al-Falaq
sesuai dengan makhraj hurufnya. Sekian pembelajaran pertemuan dengan Ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.